Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu membentuk koperasi, penting bagi Bapak Ibu untuk mengetahui mengenai perkoperasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengenai perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk koperasi ada dua, yaitu koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang minimal 9 orang, dan koperasi sekunder yaitu didirikan dan beranggotakan koperasi minimal 3 koperasi. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi 5, yaitu koperasi pemasaran adalah koperasi yang memasarkan produk anggotanya, koperasi produsen yaitu koperasi yang memproduksi suatu barang atau menyediakan bahan baku bagi usaha produksi anggotanya, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang menjual berbagai kebutuhan anggotanya, dan koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak dalam bidang jasa. Berdasarkan tingkatannya, koperasi dibagi menjadi 3, yaitu koperasi binaan nasional, apabila memiliki anggota lintas provinsi, koperasi binaan provinsi apabila memiliki anggota lintas kabupaten atau kota, dan koperasi binaan kabupaten atau kota apabila anggota hanya berasal dari satu kabupaten atau kota. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam menjalankan usahanya, koperasi harus berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu, apa yang menjadi tujuan koperasi? Koperasi bertujuan membangun tatanan ekonomi nasional, memajukan kesejahteraan masyarakat dan anggota, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Fungsi dan peran koperasi. Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan koperasi yang baik, koperasi harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela artinya tidak ada paksaan bagi seseorang untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Terbuka artinya setiap orang yang memenuhi persyaratan menjadi anggota dapat menjadi anggota koperasi. 2. Pengelolaan secara demokratis. Artinya, setiap anggota memiliki hak yang sama dan dapat memberikan pendapat demi kemajuan koperasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Semakin besar partisipasi anggota dalam koperasi, semakin besar SHU yang diterima. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Artinya, modal digunakan sebesar-besarnya untuk pengembangan koperasi. 5. Kemandirian. Artinya, koperasi berusaha sendiri untuk memajukan usahanya. 6. Kerjasama antar koperasi, artinya koperasi bekerja sama dengan koperasi lain demi kemajuan koperasi. 7. Pendidikan perkoperasian, yaitu pendidikan perkoperasian diberikan kepada anggota agar lebih memahami mengenai pengelolaan koperasi yang sehat. Organisasi koperasi terdiri dari penasehat, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan unit usaha. Rapat anggota memegang peranan tertinggi dalam organisasi koperasi. Peranan anggota dalam koperasi sangat penting,
Untuk itu, anggota memiliki peranan yang pertama, melakukan transaksi ekonomi usaha dengan koperasi secara taat dan berkesinambungan. Kedua, membayar simpanan dan kewajiban keuangan lainnya. Ketiga, hadir dalam rapat anggota. Keempat, siap menanggung risiko apabila terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, mengikuti kegiatan member education. Dan yang keenam, turut serta dalam pengendalian atau pengawasan jalannya koperasi. Di dalam koperasi, anggota juga memiliki hak dan kewajiban. Hak anggota koperasi yang pertama, menghadiri, berpendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Kedua, memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas. Ketiga, memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan pengawas di luar rapat anggota. Keempat, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota. Kelima, mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Sementara itu, kewajiban anggota koperasi adalah yang pertama, memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. Lalu apa perbedaan koperasi dengan lembaga lainnya? Dari aspek kekuasaan, kekuasaan tertinggi pada koperasi berada di tangan anggota. Sementara pada lembaga lain, kekuasaan tertinggi berada pada pemegang saham mayoritas. Tujuan usaha koperasi yaitu member service, sementara pada lembaga lain, tujuan usaha adalah profit oriented. Manajemen koperasi bersifat demokratis dan open management, sementara lembaga lain, pemegang saham menentukan jalannya lembaga atau closed management. Dari aspek pasar, pangsa pasar koperasi jelas, sementara pada lembaga lain, pangsa pasar bersaing merebut pasar. Permodalan koperasi dapat berasal dari modal sendiri atau modal lain. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi. Sementara modal lain dapat berasal dari anggota, koperasi lain atau anggota koperasi lain, bank dan lembaga keuangan non-bank, obligasi dan surat hutang, serta penyertaan dan sumber lainnya. Langkah pembentukan koperasi yaitu yang pertama, penyuluhan perkoperasian. Penyuluhan perkoperasian dilakukan dengan tujuan agar para calon anggota koperasi memahami mengenai perkoperasian. Setelah dilakukan penyuluhan perkoperasian, dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pembentukan koperasi, dilakukan dengan cara melakukan rapat anggota untuk menentukan nama koperasi yang akan dibentuk, jumlah modal yang akan disetor, yaitu berupa simpanan pokok dan simpanan wajib, memilih pengurus dan pengawas koperasi, serta menentukan hal-hal lainnya. Tahapan ketiga yaitu prakoperasi, di mana koperasi sudah mulai dapat menjalankan usahanya, namun tanpa memasang papan nama koperasi. Setelah yakin koperasi dapat berjalan dengan maksimal, koperasi dapat melakukan pengajuan badan hukum melalui notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tahapan yang terakhir yaitu pengesahan atau penolakan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah Bapak Ibu yakin koperasi yang Bapak Ibu bentuk dapat berjalan dengan maksimal, Bapak Ibu dapat melakukan langkah selanjutnya yaitu pengajuan badan hukum. Syarat pengajuan badan hukum koperasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 yaitu 1. Mengajukan surat permohonan pemakaian nama koperasi yang diajukan ke Menteri melalui Direktur Jenderal yang berisikan nama koperasi yang dipesan minimal 3 kata dan jenis koperasi. 2. Mengajukan surat permohonan pengesahan akta koperasi ke Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Surat kuasa pendiri yang diberikan kepada notaris. 4. Minuta akta pendirian koperasi. 5. Berita acara rapat pendirian koperasi. 6. Surat bukti penyetoran modal.
rencana kerja koperasi 3 tahun, dan untuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, melampirkan administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup calon pengelola, serta daftar sarana kerja. Nah, Bapak Ibu, demikian penjelasan mengenai perkoperasian. Mari kita maju bersama koperasi.